Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Agung Rahmat dan rekan saya Devin Aprilia akan melakukan presentasi video dari plan yang telah kami buat, yaitu tentang sistem pengatur suhu ruangan berbasis Arduino. Berikut adalah daftar sajian yang akan kami demokan. Di sini ada sistem pengaturan suhu ruangan berbasis Arduino. Yang pertama ada state flow diagram, uji sistem pengaturan suhu ruangan berbasis Arduino, uji safety sistem alarm dan security system, dan tabel sequential. State flow diagram. Di sini kita akan membahas mengenai state flow dari plan yang kita buat. Pertama-tama program akan diruntime. Jika ya, dia akan masuk ke preview dan masuk ke Windows utama dan login dapat sebagai administrator, guest, dan operator. Selanjutnya saya akan menjelaskan state flow administrator. Ketika login sebagai administrator pada Windows utama, dapat mengakseskan on-off sistem, temperatur control, show trend, dan display alarm. Nah, pada temperatur control ini dapat mengatur kipas, servo, lampu yang datanya masuk ke OPC, dan terdapat juga temperatur sensing sebagai input pada temperatur control dan OPC. Data temperatur control ini data dari temperatur pada OPC ketika menghasilkan temperatur rendah dan tinggi akan membunyikan alarm dan kemudian dapat di ACK. Selanjutnya saya akan menjelaskan state flow operator, user operator, yang dimana ketika login sebagai operator pada Windows utama dapat mengakses on-off system, temperatur control, show trend, dan hampir sama dengan admin. Namun kondisi temperatur rendah dan tinggi, alarm yang muncul tidak dapat di ACK. Selanjutnya saya akan menjelaskan user sebagai guest. Nah, ketika login sebagai guest pada Windows utama dapat menampilkan trend dan melihat tampilan nilai dari servo, kipas, dan lampu. Uji sistem pengaturan suhu ruangan berbasis Arduino. Setelah program di runtime, kita masuk ke overview. Di sini ada penjelasan singkat tentang sistem yang membuat sistem ini. Melakukan pengaturan suhu ruangan dengan mengatur cahaya lampu putaran kipas dan servo untuk membuka dan menutup jendela. Nah, kita masuk ke halaman utama, kemudian kita login menggunakan administrator. Ini kita menggunakan password yaitu admin. Nah, di sini kita bisa meng-on-off-kan sistem karena sistem pelindung berupa dua kali atau dua tahapan. Nah, di sini kita lihat sistem mulai bekerja, mengukur suhu. Kita bisa coba untuk memakai alarm masih belum tampil. Nah, di sini untuk mengecek trend. Nah, ini kita akan coba naikkan kecepatan kipas. Otomatis ketika kipas dinyalakan, maka suhu di dalam ruangan akan menjadi lihat di sini suhu terus menurun. Ketika suhu kurang dari 25 derajat, maka alarm akan on. Di sini mungkin terjadi delay pada atau percepatan suara terlebih dahulu pada video. Kita lihat ada sini ketika kita
jika telah mengetahui adanya kesalahan atau error, dan di ACK ini kita mengasumsikan bahwa ada operator atau pemegang dari sistem itu melakukan perbaikan. Ini kita lihat diasumsikan dengan menaikkan cahaya lampu, ini suhunya akan kembali normal. Nah, jika dia sudah mencapai 25 lebih, dia akan meng-off-kan alarm atau lampu kode alarm. Suhu akan terus naik jika lampu terus dinyalakan. Ini ada trend yang menunjukkan kenaikan suhu. Ini jika suhu mencapai lebih dari 35 derajat, maka alarm high akan kembali menyala. Kemungkinan di sini terjadi percepatan suara daripada video yang ditampilkan. Ini kita coba ACK. Setelah kita ACK, kita asumsikan kembali bahwa operator atau pengguna subsistem telah mengetahui adanya kerusakan, kemudian dia memperbaikinya. Jika kipas dinyalakan, maka suhu akan terus turun. Jika suhu melewati atau lebih kecil dari 35 derajat, maka itu akan kembali normal dan alarm akan kembali pada kondisi default. Uji safety sistem alarm dan security system. Untuk mengecek security system pada HMI-nya, kita akan coba robot dan menggunakan operator dan switch, dan kita akan membandingkan antara hak akses ketiganya. Kita menggunakan operator. Operator hampir sama seperti administrator, hanya yang membedakan adalah operator tidak dapat melakukan acknowledge kepada error. Di sini kita akan simulasikan terjadinya error dengan menaikkan kekuatan kipas hingga suhu turun sampai di bawah 22 derajat Celcius. Nah, ketika di sini terjadi error yang muncul, jika login sebagai operator, maka kita tidak dapat melakukan acknowledge pada sistem. Tidak dapat mengatur suhu untuk dikembalikan kepada kondisi normal. Selanjutnya kita akan login sebagai guest. Jika login sebagai guest, kita tidak dapat meng-on-off-kan sistem. Kita juga tidak dapat mendisplaykan alarm, tidak dapat mengatur suhu, dan hanya bisa mengecek dengan trend. Tabel sekuensial. Berikut adalah tabel sekuensial dari proyek yang dibuat. Ini ada 1 sampai 32 mewakili setiap step. Kemudian ada komen per stepnya sini, dan yaitu menunjukkan bahwa step tertentu dapat dilakukan pada step keberapa. Kemudian kiri ada output dari setiap step. Sebagai contoh untuk step dari show halaman utama. Nah, di sini 1 menunjukkan bahwa halaman utama dapat terus ditampilkan, dan 0 adalah halaman yang tidak dapat diakses pada step tertentu. Tidak
tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang sangat luar biasa, Bapak Rida Hudaya beserta Bapak Ferionika. Sekian dan kami kembali ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.